Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Nah, jadi kali ini guys, Mimin mau review namanya CryptoMines. Nah, jadi CryptoMines ini lebih ke namanya Sky luar angkasa, yang dimana kalian bisa melakukan mining ya guys ya. Nah, jadi ini untuk gamenya sih Mimin belum tahu apakah ada gamenya nanti, atau memang sekedar namanya cuman seperti kayak click to earn ya gitu ya. Oke, langsung aja guys. Jadi di sini ada Buy Eternal Now, ada di Bswap. Ada juga ada tulisan Sci-Fi NFT Game Play to Earn di Binance Smart Chain ya, Binance Smart Chain ya. Ada CryptoMines dan juga ada di Available Now di Binance Smart Chain. Nah, jadi ada trailernya seperti yang tadi Mimin kasih. Ada white paper atau tokenomics dan juga ada play the game-nya. Nah, jadi karena nggak ada penjelasan dari page-nya, jadi Mimin akan langsung main ke white paper ya sebelum kita main ke namanya game-nya ya. Nah, jadi sebelumnya tuh ada counter auditnya tuh dari RD Auditors, dan ada counter address-nya nih di BSC scan-nya guys ya. Nah, jadi kita akan langsung ke namanya white paper. Kita klik dulu ya. Nah, jadi ada ini ya. Nanti Mimin akan jelaskan satu persatu guys ya. Oke, langsung aja kita ke CryptoMines. Nah, jadi CryptoMines merupakan sci-fi play to earn NFT game yang didesain untuk membuat user mempunyai pengalaman yang menyenangkan untuk mengoleksi workers dan spaceship yang dimana dapat mengeksplor dunia untuk mencari koin eternal ya, ataupun token eternal. Nah, mineral ini akan diperbolehkan mereka untuk tinggal di hari lain dan membuat profit guys. Nah, jadi ada gambarnya guys. Nah, setelah itu juga CryptoAims itu mengaim ataupun menargetkan untuk menjadi namanya greatest sci-fi game ataupun game yang sangat bagus dengan tema sci-fi ya guys ya, ataupun luar angkasa di blockchain, yang dimana mereka memberikan user untuk mengenjoy beberapa bagian dari dunia, gameplay yang strategi, dan juga tentu saja mendapatkan token dari Eternal. Nah, game ini dideploy dari Binance Smart Chain yang dimana akan compatible dengan Web3 wallet seperti kayak MetaMask, yang dimana akan digunakan sebagai untuk transaksi untuk membayar gas fee, dan juga MetaMask akan diinstal sebagai browser extension dan juga ataupun aplikasi di dalam mobile device Anda. Nah, aset player merupakan yaitu NFT dimint dengan ERC721 standard, yang dimana digunakan sebagai untuk trading di marketplace dan menjual di P2P untuk player lain guys. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke namanya mining planet. Nah, jadi ini ada gimana sih caranya untuk mining planet Anda. Nah, jadi yang pertama, Anda membutuhkan worker yang untuk kontrak untuk travel ke planet yang baru. Rarity dari worker akan membuktikan main power yang dimana akan memberikan planet mana yang kamu bisa pergi guys. Nah, jadi jika kamu memiliki 2 rarity workers dan 1 rarity
dari 2 spaceship, kamu bisa ke level 2 planet dengan 200 MP. Nah, workers akan mendapatkan atau dapat mengambil resources maksimum 1 kali di 24 jam. Nah, jadi guys, jadi ini tergantung dari planet mana yang bisa kalian pergi sesuai dengan MP ya. MP itu kayak mining power ya. Nah, jadi ada planet-planetnya sesuai dengan MP-nya. Nanti kami menjelaskan. Nah, jadi ada reward-nya. Nah, reward akan diberikan kepada player secara fix tergantung dari planetnya. Nah, Oracle di tempat yang dijaga akan memaintain harga dolar dari reward system yang dimana menghindari kehabisan dari reward pool. Nah, jadi juga ada early withdraw fee ataupun VWD di awal. Akan ada 30% early withdraw fee untuk mengklaim namanya internal reward, yang dimana akan berkurang tiap harinya 2% sampai 0. Nah, jadi kalian udah tahu ya, jadi cara miningnya itu kalian butuh sama satu spaceship dan satu namanya worker guys. Nah, jadi kalian akan mendapatkan namanya reward dari koin Eternal sendiri dan akan ada early withdraw fee-nya ataupun withdraw fee di awal itu 30% dan akan berkurang setiap harinya 2% ya. Nah, setelah itu Mimin akan jelaskan di namanya spaceship. Nah, jadi ini ada spaceship. Nah, spaceship ini digunakan kayak ini ya, pesawat luar angkasa yang dimana membawa worker-worker ini untuk menjelajahi namanya planetnya ya di dunia gamenya. Dan tergantung dari namanya main power ya guys ya. Nah, jadi ship ini juga dimin untuk mendapatkan level rarity yang berbeda dari dan beberapa worker yang bisa digunakan dalam satu spaceship ya. Nah, jadi setiap player akan punya maksimum limit dari 10 ship di dalam fleet mereka. Nah, spaceship start ataupun max worker bisa seperti di bawah ini. Jadi ada rarity-nya 5 star itu 1% drop change-nya. Workernya ada 5. Ada 4 star 5%, workernya bisa 4. 3 star itu 5%, 3 worker. 2 star 35% 2 worker, 1 star 40% itu 1 worker ya. Nah, nextnya ada workers. Nah, jadi ini ada workers yang ada pun orang-orang yang kerja ya. Nah, jadi workers ada merupakan mining force yang dimana di-deploy di mine untuk memining namanya Eternal melalui metaverse ya guys ya. Setiap worker akan digunakan untuk guild dengan menggunakan namanya kontrak ya guys ya. Nah, jadi setiap yang udah di min workernya akan ada beberapa rarity-nya dan kalau rarity-nya lebih bagus akan ada profit-nya lebih bagus juga guys. Nah, workers juga bisa di burn guys, itu ataupun dipecat yang dimana akan memberikan kembali 20% dari harga minnya dan dibayar dengan Eternal ya pastinya ya. Nah, jadi kalau worker Anda udah dikontrak tapi kalian mau ini pecat lagi, kalian harus ada membayar beberapa fee guys. Nah, jadi 1 star worker akan dibun namanya 20% dari their cost di internal dan tidak akan di-charge lagi ketika mereka dikontrakkan guys. Nah, jadi ada dropnya juga seperti ini guys. Jadi ada 5 star dropnya 1%, minnya 200, maxnya 255. Nah, 4 star itu ada 5%, 150 ataupun max HP-nya 200. 3 star 15%, 100, 150. 2 star itu 30%, 50%, 50 minimum MP-nya dan 100 MP-nya. 1 star itu 44%, minimum MP-nya 15 dan max MP-nya 50 ya. Nah, jadi ada worker kontrak juga. Nah, jadi kontrak ini guys, dimana akan merupakan seperti kayak asis di dalam ekspedisi. Dan ini worker ini guys, itu ada minimumnya itu 7 hari. Dan kalian bisa meng-hire mereka itu dari 15 sampai 30 hari ya. Nah, jadi kalau kalian untuk mau miningnya, kalian harus bikin kontrak sama workernya di inilah. Dan harus bayar beberapa Eternal guys nanti ya. Nanti kami menjelaskan berapa ya. Nah, jadi kalian bisa juga pecat guys. Ada pecatnya dan itu harus membayar ya. Jadi ada DC 7 days itu 7 USD dibayar dengan Eternal guys. Kalau 15 day itu 15 USD dibayar dengan Eternal dari Oracle Price. 30 hari ada 30 USD dibayar dengan Eternal dengan Oracle Price juga. Nah, jadi ada planetnya juga, ini planet. Nah, jadi planet ini sebagai tempatnya di mana worker dan spaceship bisa pergi guys ya untuk mencari namanya atau mining ya. Nah, jadi ada 30 non planet di federasi. Dan juga ada, itu tergantung dari mana main power guys ya. Nah, jadi kalau misalnya main power 500, kalian bisa pergi langsung ke namanya ke planet kelima. Nah, jadi setiap planet reward akan memberikan namanya Eternal guys ya. Semakin tinggi ya, semakin kecil kemungkinan tapi semakin banyak dapatnya. Nah, jadi player nggak akan bisa terbang ataupun player tidak akan bisa mentravel ke higher planet atau planet yang lebih tinggi kecuali mereka sesuai dengan MP-nya ya, ataupun mining powernya. Nah, jadi ada suksesnya itu di cap 50% ketika traveling ke 20 planet atau planet ke-20 ke atasnya. Nah, jadi ini ada mining power ini ya. Mining power ini akan ada di namanya di workers tadi. Nah, jadi kalau 100 kalian bisa langsung suksesnya 88% di planet 1 dan naik terus ya 286, 384 sampai namanya di 20 itu 50% nggak bisa turun lagi ya.
Nah, jadi kalau misalnya tergantung dari berapa kalian spaceshipnya ataupun workersnya, berapa ada dapat MP-nya baru bisa ke planet berapa aja guys. Nah, jadi ada veteran gold juga. Nah, jadi ini veteran ini seperti kayak yang udah main lama. Ini sebenarnya sih dibuat untuk namanya buat mereka ataupun veteran untuk membeli banyak dari namanya spaceship ataupun workers guys ya. Nah, jadi ada veteran gold ini ada bonusnya, ada merupakan success rate ketika mereka mencapai 1500 mind power guys. Nah, jadi bukan hanya lebih banyak eternal tapi lebih banyak sukses rate juga guys. Nah, jadi di sini ada juga 2% dan maksimum cap suksesnya itu 88%. Nah, jadi contohnya aja kalau kalian punya 2000 mind power dan itu akan membuat kamu ke 20 planet ke-20. Nah, tapi planet ini akan mempunyai namanya suksesnya 50%. Nah, tapi kalau misalnya kalian ke planet ke-15 yang biasanya hanya sukses rate-nya 60%, ini akan menambahkan sukses rate dari itu 10%. Nah, jadi sukses rate-nya itu menjadi 70% guys ya. Nah, jadi dari planetnya ini ya tergantung dari MP-nya. Ada MP required, success rate, bonus rate, ada totalnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian veteran, 88%-nya sampai di namanya ini guys, planet ke-8. Setelah itu baru dia turun. Nah, ini ada persen-persen success rate. Oke, langsung aja kita ke marketplace. Nah, jadi ada marketplace nih guys. Kalau marketplace ini kayak seperti biasa ya guys, ada trade-nya juga 10% dari cost-nya. Nah, jadi menggunakan namanya Eternal. Nah, guys, jadi kalau kalian nggak mau gacha, kalian bisa langsung ke namanya Marketplace. Nah, nanti Mimi kasih tahu gimana sih caranya dan pastikan guys, itu kalian klik dulu ya nanti ada namanya starnya baru bisa karena dia Marketplace-nya itu berdasarkan yang paling mahal duluan. Nah, jadi ada kayak cuman star 1 spesimennya tapi harganya itu sangat besar guys. Nah, jadi kalian jangan terkecoh kalau kalian mau beli langsung dari marketplace-nya. Seterusnya ada token information, akan ada Eternal. Jadi Eternal ini digunakan sebagai native currency di CryptoMines. Player juga bisa menggunakan Eternal untuk min karakter, min spaceship, memanjangkan life dari worker dengan kontrak tadi ya. Dan ada juga di marketplace dan juga ada namanya maximum play supply itu 5 juta. Dan liquidity akan dikunci dan akan development-nya akan di-vested di 25% per bulannya. Nah, jadi ada name CryptoMines Eternal, ada simbol Eternal, di simbol 18, network BSC, total supply 5 juta. Nah, jadi ada distributionnya ini juga ada total 9 juta, presentasinya ini ada gameplay incentive 30%, gameplay feature 5%, liquidity 15%, ILO fee 1,8%, development 20%, marketing 2,2%, airdrop 1%, private sale 5%, public 20%. Nah, jadi yang gameplay incentive ini transaction akan di-return ke pool. Jadi termasuk tuh dari membeli spaceship, worker, hiring worker, dan juga ada 10% fee di dalam marketplace akan return ke namanya Eternal guys ya, ke pool ini ya. Nah, jadi kita bisa bilang dia prota terus ya sampai nggak mungkin habis ya. Jadi kalian dapat dari beli spaceship, hiring workers itu semua teksnya semua ke sini. Nah, ada token logs-nya juga ini, kalian bisa baca-baca sendiri. Ada ILO-nya kemarin tuh harganya max spend-nya ini ya semuanya ya. Bisa juga ada ini dia reward-nya Oracle ya. Nah, jadi ada Oracle namanya. Jadi price Oracle ini sebenarnya untuk membalance namanya alternal payout yang dari mining dan juga minting cost ya dari current dollar, harga dari dolar dari Eternal sendiri guys. Nah, jadi ini intinya guys, intinya dari Oracle ini kalau misalnya harga dolar dari Eternal naik, jadi payout-nya ataupun gajian dari miningnya itu akan berkurang. Min spaceship akan berkurang juga dan juga min workers akan berkurang. Nah, jadi itu termasuk juga kebalikan guys ya. Kalau misalnya harga Eternal turun, gajian akan lebih tinggi, beli gacha spaceship akan lebih tinggi, gacha workers akan lebih tinggi gitu guys. Nah, jadi ada Oracle ini artinya kenapa? Ini akan mengadjust ataupun mengadaptasi harga dan reward dari atas dan bawah tergantung dari namanya harga dolar sendiri guys. Ini ada reasonnya juga. Nah, jadi reason ini yang digunakan untuk Oracle-nya kenapa? Karena ini untuk membalance namanya Eternal sendiri guys ya. Jadi Eternal ini akan limited amount dan akan mensirkulasi dalam ekonomi guys. Nah, jadi kalau misalnya ada inflasi dari player yang sangat besar akan menghabiskan namanya Eternal di game kontraknya ataupun tokennya. Nah, jadi dengan menggunakan namanya Oracle, CryptoMines bisa membuat korelasi dari antara active player dan harga dari dolar dari Eternal sendiri ya. Nah, asumsi ini juga dapat didapatkan ketika Eternal akan naik dan demand Eternal ini juga akan naik guys. Nah, jadi akan ada namanya release new game feature juga inflasi dari namanya player baru. Nah, Oracle sendiri akan memberikan konsisten dari dollar value payout
per transaksinya dan juga merupakan min cost dari NFT akan konsisten juga guys. Nah ini artinya entry cost dan reward akan bisa dibalance dan juga akan memanjangkan periode dari waktunya. Nah jadi ini juga membuat namanya new player bisa ingin menggacha ya, daripada kalau kalian pengen gacha. Jadi harga gacanya itu udah fix dan itu guys mengikuti namanya harga dari Eternalnya ya. Kalau Eternalnya turun, harga gacanya naik. Kalau Eternalnya naik, harga gacanya turun guys. Nah ini ada auditnya juga. Auditnya itu dari namanya ini ya. Auditnya itu dari namanya RD Auditors dan Eternal Contra Audit. Nah ada KWC juga guys. KWC-nya itu dari ini Pass or Fail Me ya. Nah ada roadmap-nya, ada ini semua. Kalau bisa baca phase 1, ada phase 2-nya ini, ada phase 3-nya ini. Jadi kita sekarang udah di phase 2 sih seharusnya. Nah setelah itu guys, kita akan ke tim. Nah jadi ini timnya Docs ya. Berarti ada muncul ininya, timnya. Seperti kita lihat mungkin ini tim dari Westerner ya, ataupun dari bule nih. Kita coba aja buka linkinnya. Nah jadi guys, jadi ada founder dan ownernya, itu namanya Blockchain Developer dan Game Developer SRE. Ini namanya Manuel Torres. Nah jadi kayaknya ini Amerika Latin sih guys, ada nama Torresnya. Jadi ini bosnya ataupun CEO-nya ya kita bisa bilang. Robert Garcia ini Blockchain Developer. Sorin Crescu ini UX Developer. Nimo Torres ini Art Director. Habis itu juga ini Game Advisor-nya, Ricardo Samento. Nah jadi gitu aja sih guys. Nah jadi Mimin akan kasih lihat juga ada nggak salah ada Excel-nya sih guys. Excel-nya sekarang bergantung dari harga sekarang, berapa yang kalian dapatkan di planet 1, planet berapa gitu. Bentar ya guys ya, kita cari. Nah jadi guys, ini ada perhitungan dari namanya rewardnya yang kalian bisa dapatkan berapa di namanya CryptoMines ya guys ya. Karena dia fix sudah di dolar, cuman harganya berbeda-beda dari Eternalnya. Jadi ini ya, jadi kita bisa lihat planet 1 tuh dapat 100 MP, dapatnya $5. 200 itu $10. Kalau 300 itu $15.6. Kalau planet level 4 ini $21. Planet level 5 itu $26. Planet level 6 itu ada $33. Planet level 7 itu ada di $38. Dan ini seterusnya guys ya, sampai namanya planet ke-30 ya. Nah jadi rewardnya itu bisa different dari 500 average dari 5%, karena Oracle update tuh nggak langsung ini ya, nggak langsung dari 5%. Jadi kalian bisa lihat. Nah guys, jadi karena terlalu lama videonya, nanti akan Mimin post lagi ke part kedua, dimana cara membelinya, dan Mimin akan gacha di part keduanya. Nah jadi pastikan kalian tunggu lagi video Mimin yang di part kedua, akan Mimin rilis beberapa jam lagi. Sampai jumpa lagi di part kedua. Stio Reviews pamit dulu, bye bye.